Menantu Super Sang Dewi. Bab 236 Balas Dendam akan datang. Pembunuh. Melihat orang-orang ini mengenakan kacamata hitam dan pakaian hitam, napas Lin yang bergetar. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan akan ada pembunuh di tempat seperti itu. Tahukah Anda, ini Yan Jing. Ini bukan Jiang Cheng. Siapa gerangan yang berani melakukan hal seperti itu di siang bolong? Wajah Lin yang muram dan dia segera bergegas keluar dari kursi penumpang. Pada saat ini, orang-orang berpakaian hitam telah mengangkat pistol mereka dan menembaki Lin Yang dengan liar. Wah, 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 bang. Moncongnya yang kejam menyemburkan api yang panas. Mobil yang ditumpangi Lin Yang langsung penuh dengan lubang. Orang-orang yang lewat di sekitar berteriak dan berlarian. Lin Yang bersembunyi di sisi lain mobil dan menunggu tembakan mereda. Tatapan matanya menjadi dingin dan dia langsung melompat keluar saat ada celah di antara tembakan lawan dan melambaikan tangannya. Wus, wsss, wsss. Beberapa jarum perak beterbangan dan langsung menusuk tubuh orang-orang itu. Dalam sekejap, orang-orang ini berhenti bergerak. Lin Yang mengeluarkan jarum perak lainnya dan dengan akurat menusuk dada Wei Yan. Pendarahan dari lukanya langsung berhenti. Lin Yang memberikan Wei Yan perawatan sederhana dan membawanya ke kursi kopilot. Pada saat yang sama, ia berjalan cepat menuju pria berpakaian hitam yang telah berubah menjadi patung. Ia memeriksa tubuh mereka dan akhirnya mengeluarkan sebuah catatan dari saku celana dalam mereka. Catatan ini baru saja ditulis dan hanya ada serangkaian angka di atasnya. Itu nomor plat mobil Wei Yan. Jelas sekali kelompok pembunuh ini baru direkrut dan secara khusus digunakan untuk menghadapi Lin Yang. Dan untuk menemukan pembunuh dan membunuh Lin Yang dalam waktu sesingkat itu. Saya khawatir hanya satu keluarga kuat yang dapat melakukannya. Apakah ini metode keluarga Lin? Kemarahan yang tak berujung meledak dari mata Lin Yang. Begitu Lin Kai pergi, dia mengirim orang untuk berurusan dengan Lin Yang. Aku sungguh tidak sabar. Lin Yang memasukkan kembali catatan itu ke saku pria berpakaian hitam itu, lalu masuk ke mobil dan langsung menuju rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, Wei Yan dibawa ke ruang gawat darurat. Polisi juga datang, dan Lin Yang tentu saja diminta untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Orang yang menonton semua ini secara diam-diam telah mengeluarkan telepon genggamnya. Tuan, kita gagal. Oh, apakah Anda sudah menyelidiki identitas orang ini dengan jelas? Kami hanya tahu bahwa orang ini seharusnya berhubungan dengan Gong Xiyun di Jiangcheng. Tuan, apakah Anda ingin mengirim seseorang ke Jiangcheng untuk terus mengawasi orang ini? Jiangcheng. Ini agak rumit. Keluarga sangat tertarik pada tabib Dewa Lin di Jiangcheng dan ingin memenangkannya. Jika kita mengambil tindakan di sana, jika kita menyinggung tabib Dewa Lin dan memengaruhi rencana keluarga, maka saya akan menjadi pendosa keluarga. Lin Kai di ujung telepon ragu-ragu. Tuan. Apa yang harus kita lakukan jika orang ini datang dengan surat komitmen Anda? Itu hanya cek kosong. Saya tidak akan mengakuinya meskipun dia membawanya. Dan siapa yang akan berdiri di samping orang yang tidak dikenal seperti itu dan secara terbuka menamparkan wajah keluarga Lin saya? Kalau begitu, Tuan. Maksud Anda adalah, mari kita abaikan orang ini untuk saat ini dan bicarakan nanti. Keluarga sedang sibuk dengan konferensi sekarang, dan saya tidak bisa pergi. Dan saya tidak tahu bagaimana, keluarga Hua di Shanghai tiba-tiba menentang keluarga Lin kita di depan umum. Saya harus mengatasinya di sini. Karena orang ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, mari kita kesampingkan dia untuk saat ini, dan Anda menangani hal-hal lainnya, dengan bersih, mengerti? Jangan khawatir, Tuan, saya akan menyelesaikannya. Pria itu menutup telepon. Pada saat ini, Lin Yang juga telah keluar dari kantor polisi. Dia menelepon Gong Xiyun dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk menjaga Wei Yan, dan lebih baik membawanya pergi, karena Lin Yang tidak yakin apakah Lin Kai akan mengirim seseorang untuk membunuhnya lagi. Lin Yang sekarang benar-benar ingin segera bergegas ke keluarga Lin untuk menyelesaikan semua dendam selama bertahun-tahun. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa bertindak impulsif sekarang, kalau tidak, dia akan kehilangan segalanya. Kita tunggu saja sampai rapatnya selesai. Hanya dengan cara ini keluarga Lin bisa hancur. Lin Yang menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, dan berjalan menuju bandara sendirian. Dalam perjalanan dia menelpon Men Changhai. Saat ini, Men Changhai sedang duduk di kursi roda setelah menerima perawatan sederhana. Dia berada di ruangan gelap. Saat ini, ada banyak anggota senior sekolah seni bela diri keluarga Men di ruangan itu. Di depannya, Men Fuxi diikat tangannya dan ditekan di tempat tidur, dengan seorang pria besar memegang pisau di sebelahnya. Men Fuxi berjuang mati-matian dan berteriak, "Ayah! Tidak! Lepaskan aku! Ayah! Tolong beri aku kesempatan lagi, aku anakmu." Namun Men Changhai mengabaikannya. Orang di sebelahnya mengambil telepon itu. "Tuan Lin," Men Changhai berteriak dengan gemetar.
Aku tidak menginginkan kaki anakmu lagi, jadi simpan saja untuk saat ini, kata Lin Yang tanpa ekspresi. Begitu kata-kata itu diucapkan, Men Changhai langsung menjadi bersemangat. Tuan Lin, apakah Anda? Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Men Fuxi merasa suaranya tercekat. Dia juga seorang ayah, bagaimana mungkin dia menginginkan anaknya menjadi penyandang cacat? Tapi jika kau tidak melakukan apa yang diperintahkan, seluruh keluarga Men akan dikubur bersamamu. Sebagai pemilik perguruan bela diri keluarga Men, bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakan mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting? Dia sudah putus asa, tetapi kata-kata Lin yang memberinya harapan lagi. Tolong aku. Kata Lin yang dengan suara serak. Tuan Lin, tolong berikan kami perintah. Apapun itu, keluarga Men akan rela mati dan hidup demi Anda dan tidak akan pernah menolak meskipun itu berarti kematian. Kata Men Changhai dengan cemas. Bantu aku mengawasi setiap gerakan keluarga Lin. Laporkan padaku segera jika ada gerakan di keluarga Lin. Memantau keluarga Lin. Napas Men Changhai bergetar. Apakah ada masalah? Lin yang mengerutkan kening. Men Changhai menggigil seluruh tubuhnya dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak. Tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Itu bagus. Aku akan menunggu informasimu. Setelah itu, Lin yang menutup telepon. Setelah menutup telepon, Men Changhai mendesah berulang kali. Guru, ada apa? Orang di sebelahnya bertanya dengan tergesa-gesa. Lepaskan Fuxi, kata Men Changhai dengan nada sedikit lelah. Siapa yang tidak ingin menutupi kakinya? Orang-orang di sekitar terkejut. Tidak, tapi dia ingin aku melakukan sesuatu yang lebih sulit daripada naik ke langit. Apa itu? Awasi keluarga Lin. Kata Men Changhai dengan suara serak. Apa? Orang-orang di sekitar tersambar petir dan menatap Men Changhai dengan tak percaya. Tuan, ini tidak akan berhasil. Keluarga Lin sangat kuat sehingga seluruh Yanjing menjadi mata-mata mereka. Jika kita mengawasi keluarga Lin dan mereka ketahuan, itu hanya akan membawa malapetaka bagi kita. Seorang lelaki tua dari keluarga Men berkata dengan cemas. Tetapi pada titik ini, apakah aku punya pilihan lain? Men Changhai menggertakkan giginya dan berkata, kirim seseorang untuk segera membuat pengaturan. Ingat, gunakan pasukan elit keluarga Menku. Kita tidak boleh membiarkan keluarga Lin mengetahuinya. Kita harus merahasiakannya, jika tidak, tidak akan ada lagi sekolah seni bela diri keluarga Men di Yanjing. Ketika orang-orang mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Bab 237 Telepon dari keluarga Lin. Lin yang tahu bahwa keluarga Lin memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia diusir dari keluarga Lin dan tinggal di keluarga Lin untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti latar belakang keluarga Lin? Tetapi bagaimanapun juga, dia telah tinggal di cabang samping selama beberapa tahun dan tinggal di Jiangcheng selama 3 tahun, jadi dia tidak tahu apapun tentang keluarga Lin saat ini. Sebenarnya agak dipaksakan jika meminta keluarga Men mengawasi keluarga Lin, tetapi itu tidak masalah. Lagi pula, di matanya, keluarga Men hanyalah pion. Namun jalan hidup keluarga Men ke depannya bergantung pada keputusan Men Changhai sendiri. Setelah meninggalkan bandara Jiangcheng, Gong Xiyun datang menjemputnya secara pribadi. Lin yang pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Suyan, dan kemudian mengikuti Qin Baisong untuk memeriksa Qin Ning. Qin Ning masih dalam kondisi vegetatif, tetapi untuk menyembuhkannya sepenuhnya, diperlukan obat ajaib. Untungnya, sekolah Suan sudah terbentuk dan memiliki cukup tenaga kerja. Qin Baisong sudah mengirim orang untuk mencari obat mujarab bagi cucunya, dan Lin yang tidak keberatan dengan hal ini. Lagi pula, Qin Ning melakukan ini untuknya. Tetapi dia belum lama berada di Jiangcheng ketika Long Shu menemukannya. Tuan Lin, bisakah Anda menyembuhkan saya? Long Shou bertanya dengan penuh semangat. Yang ia inginkan sekarang hanyalah mendapatkan kembali tangannya sesegera mungkin. Karena aku sudah mengatakannya, aku harus melakukannya. Lin yang langsung setuju dan merawat Long Shou di Sekte Suanyi. Di dalam Akademi Sekolah Suanyi. Di sebuah bungalau darurat, Lin yang menyebarkan jarum perak, lalu mendisinfeksinya, mengalirkan energinya, dan melakukan akupuntur. Gerakannya halus dan mengalir, dan serangkaian teknik jarum diselesaikan sekaligus, hampir tanpa jeda. Long Shou menyaksikan dengan diam dari samping, dan Xiong Changbai juga menyaksikan di sampingnya. Keduanya menatap dengan sangat saksama, tidak lagi peduli dengan lengan Long Shou yang perlahan mulai stabil. Keduanya terkesan dengan keterampilan akupuntur Lin yang luar biasa. Tuan Lin, keterampilan akupuntur Anda mungkin beberapa kali lebih hebat daripada orang tua seperti saya yang telah berlatih dengan jarum perak selama puluhan tahun. Bagaimana Anda melatihnya? Setelah Lin yang berhenti, Xiong Changbai menghela napas dan berkata dengan sangat iri. Apakah kamu ingin belajar? Lin yang menatapnya dan bertanya.
Siong Changbai sedikit tertegun, seolah-olah dia mengerti sesuatu, dan dengan cepat membungkuk dan berkata, jika Tuan Muda Lin tidak keberatan, Changbai bersedia melakukannya. Baiklah, aku akan mengajarimu nanti. Lin yang mengangguk dan terus memberikan akupuntur. Terima kasih, Guru. Siong Changbai sangat gembira. Meskipun dia tua dan tidak terlalu berbakat, dia lebih bersemangat daripada orang lain untuk mempelajari keterampilan medis. Tangan naga di sini terkejut dan menunjukkan ekspresi iri yang besar. Tapi dia bukan Dragon Hand. Dia memiliki harga diri yang lebih kuat. Meskipun Lin Yang adalah seorang dokter yang terampil, dia masih terlalu muda. Terlalu sulit baginya untuk menerima pria muda seperti itu sebagai tuannya. Pada akhirnya, saya tidak dapat melewati rintangan ini. Long Shou mendesah diam-diam. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi Lin Yang secara bertahap menyingkirkan jarum perak itu. Coba saja, kata Lin Yang dengan tenang. Long Shou mengangkat tangannya, merentangkan jari-jarinya, lalu mengepalkannya. Setelah beberapa saat, ia mengambil jarum perak di atas meja dan melambaikannya. Suara mendesing. Jarum perak itu langsung menembus dinding, kuat dan sangat tepat. Sembuh. Aku benar-benar sembuh. Fen Ji benar-benar bisa disembuhkan. Mata Long Shou membelalak, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia segera berdiri, membungkuk pada Lin Yang dan berkata, terima kasih, Tuan Lin. Tidak perlu berterima kasih, saya hanya menepati janji saya. Lagi pula, Anda belum sembuh total, Anda perlu 3 kali pengobatan lagi untuk sembuh total. Lin Yang berkata dengan tenang. Long Shou mengangguk berat dan tak dapat menahan diri untuk melompat. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Ia pernah berpikir bahwa ia tidak akan pernah bisa mengambil jarum perak lagi seumur hidupnya, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia akan pulih secepat itu. Terlebih lagi, penyakit terminal yang dikabarkan Fen Ji ternyata dapat disembuhkan. Ya Tuhan, siapa sebenarnya Dr. Lin ini? Kamu harus istirahat yang cukup. Aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Aku akan meneleponmu saat aku siap untuk perawatan berikutnya. Lin yang menyingkirkan jarum peraknya dan hendak bangkit dan pergi. Dr. Lin, tunggu sebentar. Long Shou memanggil lagi dengan tergesa-gesa. Ada lagi. Lin yang meliriknya ke samping. Itu. Long Shou ragu sejenak sebelum berbisik, Dr. Lin, begini. Orang penting yang menolongmu terakhir kali. Kau tahu. Oh. Maksudmu orang itu. Lin yang tiba-tiba tersadar dan mengangguk, jika kau tidak memberitahuku, aku pasti sudah lupa. Tolong bantu aku mengaturnya. Aku akan mencari waktu untuk pergi menemuinya. Dr. Lin, sebaiknya kau pergi secepatnya, karena orang itu. Aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama. Kata Long Shou lagi. Apakah ini serius? Lin yang sedikit terkejut, penyakit apa yang dideritanya. Ini penyakit yang aneh, aku tidak tahu. Long Shou menggelengkan kepalanya, pada awalnya, aku menggunakan beberapa bahan obat yang berharga untuk memperpanjang hidupnya, tetapi kondisinya semakin memburuk setiap tahun, dan dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. 1 menit kemudian, itu akan meningkatkan kesulitan pengobatan. Aku mengerti. Lin yang menyentuh dagunya, dan berkata dengan tenang, atur mobil untuk menjemputku dalam 1 jam, aku akan pergi ke sanatorium. Oke. Long Shou mengangguk, dan menelepon untuk membuat pengaturan. Lin yang pergi ke sanatorium untuk memberikan perawatan lanjutan bagi Zheng Nantian. Dengan akupuntur dan pengobatan Lin Yang, Zheng Nantian hampir pulih. Semua orang sangat gembira. Khususnya beberapa orang petinggi dari daerah lain yang mendengar berita itu dan bergegas datang bersama pengawal mereka untuk menemui mantan kepala pengawal itu. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Namun, Zheng Nantian meminta semua orang untuk merahasiakannya sepenuhnya. Jelaslah dia sudah menyiapkan rencana untuk melakukan serangan balik dalam pikirannya. Jika berita kesembuhannya bocor, itu akan sangat merugikan baginya. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria sejati untuk membalas dendam. Terlebih lagi, sejak dia terluka, pihak lain menjadi semakin merajalela. Bagaimana mungkin dia tidak ingin memberikan pukulan telak pada kesombongan pihak lain? Xiaolin, kau adalah dermawan kami. Seorang pria berseragam dengan bintang di pundaknya berjalan mendekat dan menjabat tangan Lin Yang dengan erat. Tidak, sama-sama. Lin Yang tersenyum tipis. Xiaolin, mari kita makan malam di sini malam ini dan minum yang enak. Zheng Nantian tertawa. Tidak, Jenderal. Saya masih ada urusan nanti. Lin Yang tersenyum. Tetapi pada saat ini, telepon genggamnya tiba-tiba bergetar. Lin Yang mengeluarkan ponselnya, melihat nomornya, dan mengerutkan kening. Ini nomor telepon keluarga Lin. Maaf. Saya harus menerima telepon. Lin Yang tersenyum pada semua orang. Tidak apa-apa, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu dulu. Kata Zheng Nantian sambil tersenyum. Lin Yang menekan tombol sambungkan. Detik berikutnya, suara yang sangat dingin datang dari telepon. Lin Yang. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk memberiku penjelasan?
Penjelasan apa yang perlu kuberikan padamu? Jawab Lin Yang. Meskipun dia berbicara dengan tenang, semua orang di sekitarnya mendengar suara itu dan menatapnya serempak. Bab 238, Pengobatan Tiongkok semuanya bohong. Perkataan Lin yang membuat orang di ujung telepon marah. Suaranya menjadi lebih dingin dan tidak sopan. Kami meminta Anda untuk menghubungi Dr. Lin di Jiangcheng. Mengapa Anda tidak melakukannya? Mengapa Anda tidak memberi kami jawaban? Apakah Anda menutup telinga terhadap kata-kata kami? Saya tidak ingat bahwa saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan membantu Anda menghubungi Dr. Lin. Lin yang berkata dengan tenang. Apa katamu? Nada bicara lelaki itu langsung naik 8 derajat. Kamu baru saja mengatakan ini dan menutup telepon. Sepertinya kamu tidak mendengarkan maksudku. Lin yang berkata dengan acuh tak acuh. Jadi, apa niatmu? Lelaki itu menajamkan suaranya. Aku tidak bisa melakukannya, kata Lin yang langsung. Pria itu tidak berbicara. Meskipun aku, Lin Yang, seorang pecundang, aku tidak akan pernah memberikan istriku kepada orang lain demi mendapatkan promosi jabatan. Kamu mungkin tidak begitu mengenalku, kata Lin Yang lagi. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang di ujung telepon tertawa terbahak-bahak. Kau hanyalah seorang bajingan dan pecundang. Jika ibumu tidak menjodohkanmu dengan seorang istri cantik, apakah kau pikir kau akan memiliki kesempatan seperti sekarang ini? Berhentilah bicara omong kosong dan berikan aku jawaban dalam waktu 3 hari. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu dan kesempatan terakhirmu. Jika kau tidak memanfaatkannya, kau akan kehilangan segalanya. Percayalah padaku. Kau seharusnya mengerti kekuatan keluarga Lin. Setelah mengatakan itu, pria itu menutup telepon lagi, seolah-olah dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Lin Yang lagi. Lin Yang melirik ponselnya dan tertawa terbahak-bahak. Xiao Lin, ada apa? Apa kamu dalam masalah? Zeng Nantian bertanya sambil mengerutkan kening di belakangnya. Meskipun dia tidak tahu konten spesifiknya, dilihat dari kata-kata Lin Yang, itu jelas bukan hal yang baik. Oh, tidak apa-apa. Hanya beberapa penjahat yang menggangguku, aku tidak ingin memperhatikan mereka, kata Lin Yang sambil tersenyum. Benarkah? Zeng Nantian mengerutkan kening. Dr. Lin, jika Anda mengalami kesulitan, silakan ceritakan kepada kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin membantu Anda sesuai kemampuan kami, kata pria berseragam di sebelahnya. Tidak, terima kasih. Lin yang tersenyum dan berkata, semuanya, saya masih ada urusan lain, jadi saya tidak akan tinggal lama. Sampai jumpa. Baiklah, Dr. Lin, saya akan meminta Xiao Zhao untuk mengantarmu. Tidak, tidak. Lin yang menolak dan meninggalkan sanatorium. Zeng Nantian menatap kepergian Lin yang dengan cemberut di wajahnya. Nantian, ada apa denganmu? Aku sedang memikirkan Xiao Lin. Dr. Lin juga pria yang luar biasa. Dia akan menangani beberapa hal sendiri. Jangan khawatir. Tapi dalam panggilan telepon tadi, sepertinya aku mendengar kata-kata keluarga Lin. Apa? Keluarga Lin. Napas semua orang menegang dan wajah mereka tampak serius. Xiao Zhao. Pergi dan lihat. Baik, Kapten. Setelah meninggalkan sanatorium, Lin yang menaiki mobil yang diatur oleh Long Shu dan langsung meninggalkan Jiangcheng. Mobil itu melaju kencang dan benar-benar keluar langsung dari provinsi tersebut dan menuju provinsi Guiyun. Lin yang sedikit terkejut. Di provinsi Guiyun terdapat Gunung Yunju yang sangat terkenal. Konon, di Gunung Yunju terdapat seorang biksu yang sangat dihormati dan telah mencapai pencerahan. Tentu saja, mobil itu tidak melaju menuju kuil Yunju di Gunung Yunju, tetapi datang ke sisi barat daya kuil Yunju. Ada villa yang baru dibangun di sini. Villa itu sepi, hanya ada beberapa orang yang keluar masuk, mengenakan pakaian kerja seperti pembantu. Begitu mobil memasuki villa, seorang pria muda berjas dan berambut pendek datang menghampiri. Dia buru-buru membukakan pintu mobil untuk Lin Yang. Permisi, apakah ini Tabib Dewa Lin? Tabib Dewa Lin, nama saya Liang Seng, halo, halo. Halo. Lin Yang menjabat tangannya, tetapi melihat alis Liang Seng penuh dengan kecemasan. Dokter Lin, maafkan saya. Anda mungkin tidak bisa beristirahat dan minum teh dulu. Kondisi kakek saya cukup kritis. Bisakah Anda minggir dan memeriksa keadaan kakek saya? Saya benar-benar minta maaf. Kata Liang Seng dengan cemas. Baiklah, bawa aku ke sana sekarang juga. Lin yang mengangguk. Pasien adalah prioritas utama, ini sangat mendesak, dan Lin yang bukanlah tipe orang yang suka berpura-pura. Liang Seng sangat gembira dan segera membawa Lin yang ke halaman tengah. Akan tetapi, sebelum orang-orang memasuki halaman, mereka mendengar suara batuk yang keras. Ah! Tuan batuk darah lagi. Cepat, cepat, bawa obat batuk. Sebuah suara panik keluar. Lalu beberapa pelayan bergegas keluar. Salah satu pelayan memegang baskom berisi darah dan tisu bernoda darah. Ketika Liang Seng melihat tisu itu, wajahnya menjadi pucat.
Lin Yang juga melirik dan mengerutkan kening. Darah ini. Semuanya berwarna hitam pekat. Jelas sekali kondisi pasien sangat serius. Mereka berdua segera memasuki rumah. Pemandangan di ruangan itu bahkan lebih mengerikan dari apa yang dibayangkan Lin Yang. Bagaimana ini bisa menjadi rumah? Ini pada dasarnya adalah ruang operasi dan bangsal yang besar. Ruangan itu dipenuhi berbagai peralatan canggih, baik peralatan medis Tiongkok maupun Barat. Meja penuh dengan bahan-bahan obat, yang semuanya sangat berharga. Pria tua di ranjang rumah sakit sedang menerima infus, dan beberapa staf medis mengelilingi tempat tidur untuk merawatnya. Namun efek ini jelas tidak ideal. Saya sarankan operasi segera. Seorang dokter angkat bicara saat ini. Operasi lagi. Sudah berapa kali? Luka terakhir kali belum sembuh. Apa kau ingin kakekku mati di meja operasi? Liang Seng di sisi ini sangat marah dan langsung berteriak. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menyadari kehadiran Liang Seng dan terdiam. Tuan Liang, kita tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Kondisi pasien sangat kritis dan operasi diperlukan. Sang dokter mendesah. Kalian sekelompok orang yang tidak berguna. Kalian telah merawat kakekku selama bertahun-tahun tetapi tidak ada hasilnya. Apakah kalian di sini untuk menipu keluarga Liang? Kata Liang dengan marah. Beberapa dokter tidak berani berbicara lagi. Kalian semua harus pergi. Aku sudah menemukan dokter ajaib untuk mengobati kakekku. Kalian semua harus pergi. Kata Liang Seng dengan nada tidak fokus. Dokter ajaib. Beberapa orang menatap Lin Yang pada saat yang sama. Masih sangat muda. Apakah ini orang yang Tuan Muda Liang bicarakan? Temanku, kamu lulus dari sekolah kedokteran mana? Sudah berapa tahun kamu berpraktik sebagai dokter? Semua orang itu bertanya dengan heran. Saya tidak lulus dari sekolah kedokteran, saya seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Kata Lin Yang sambil tersenyum. Apa? Pengobatan tradisional Tiongkok. Dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang masih sangat muda. Dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang sudah tua pernah datang menemui kita. Konon katanya dia sangat terkenal, tetapi tidak ada pengaruhnya. Sekarang Tuan Muda Liang memanggil anak muda ini ke sini. Semua orang tampak tidak percaya. Tak seorang pun dapat mempercayainya. Namun Liang Seng tidak peduli dengan hal itu dan langsung berteriak, hanya karena kalian tidak bisa menyembuhkannya, bukan berarti orang lain tidak bisa menyembuhkannya. Pergi, pergi. Liang Seng hendak mengusir mereka. Semua orang menggelengkan kepala dan pergi tanpa mengatakan apapun. Tetapi pada saat ini, suara acuh tak acuh dan renyah terdengar di luar rumah. Saudaraku, berapa kali aku harus mengatakan kepadamu bahwa pengobatan Tiongkok adalah penipuan? Mengapa kamu memanggil para penipu ini ke sini? Bab 239 Pengusiran. Saat suara itu berakhir, beberapa sosok berjalan masuk. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita seksi dengan tubuh berlekuk-lekuk. Wanita itu mengenakan riasan tipis, namun tampak sangat menawan, bagaikan buah persik yang matang, menarik perhatian. Di belakangnya ada beberapa pria dan wanita berambut pirang mengenakan jas putih, masing-masing dengan simbol unik di dada mereka. Itu logo dari Asosiasi Medis Negara Bagian M. Orang-orang ini. Apakah mereka dari Asosiasi Medis Negara Bagian M? Seorang dokter mengenali logo itu dan berseru. Ruangan itu langsung meledak. Apa? Asosiasi Medis Negara M. Ya Tuhan, Nona Liang mengundang semua orang dari Asosiasi Medis Negara M. Seberapa besar muka yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan ini? Semua orang terkejut dan menatap orang-orang ini dengan mata penuh harap. Itu adalah Asosiasi Medis Negara M. Ini mewakili standar medis tertinggi di dunia. Mereka sebenarnya ingin mendekati orang-orang ini, tetapi karena Nona Liang berdiri di sana, mereka hanya bisa menonton. Kemarilah, saudaraku, izinkan aku memperkenalkanmu. Orang-orang ini semuanya adalah anggota Asosiasi Medis Negara M. Ini Tuan George, dan ini Nona Rita. Mereka memiliki keterampilan medis tercanggih di dunia, dan peralatan medis yang aku beli sebelumnya juga untuk mereka. Aku tidak akan membiarkanmu mengkhawatirkan kakek, ambil saja arangmu dan cepat pergi. Nona Liang berkata tanpa ekspresi. Kakak, ini Dr. Lin dari Jiangcheng. Dia direkomendasikan oleh Tuan Longshu. Kamu pasti pernah mendengar tentang Dr. Lin, kan? Dia bukan penipu. Dia pasti punya cara untuk menyelamatkan kakek. Liang Seng cemas dan menjelaskan dengan cepat. Dia telah mengundang Lin Yang dengan susah payah, bagaimana mungkin dia bisa membiarkannya pergi begitu saja? Siapa Dr. Lin dan siapa Tangan Naga? Tuan Liang, bangun. Itu semua bohong. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Tangan Naga dapat menyelamatkan kakek, tetapi apa hasilnya? Apakah kondisi kakek sudah membaik? Saya katakan, Tuan Liang, keluarga sangat tidak puas dengan garis keturunan kami sekarang. Jika kami tidak dapat menyembuhkan kakek, garis keturunan kami akan menderita, dan Anda akan menjadi pendosa garis keturunan kami.
Nona Liang menunjuk hidung Liang Seng dan mengumpat. Wajah Liang Seng menjadi pucat, tidak tahu bagaimana membantahnya. Tuan Liang, pengobatan Tiongkok tidak pernah memiliki dasar ilmiah. Menurut spekulasi kami, faktor yang diandalkan pengobatan Tiongkok untuk mengobati penyakit tidak lebih dari dua hal. Pertama adalah keberuntungan, dan kedua adalah faktor psikologis. Anda tahu, pada zaman dahulu, ada pepatah yang mengatakan bahwa hipnosis dapat mengobati penyakit. Jadi ketika seorang tabib Tiongkok yang terkenal mengobati orang, orang akan merasa percaya diri, memiliki sugesti psikologis, dan kekebalan tubuh mereka sendiri akan meningkat, sehingga mereka akan kebal terhadap virus, dan sebagainya. Mengenai keberuntungan, mungkin beberapa bahan obat memang memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit, dan itu hanya kebetulan. Tidak peduli seberapa serius kondisi pasien, bukanlah tindakan yang bijaksana bagi Anda untuk menyerahkannya kepada para penipu ini. Seorang pria jangkung, berambut pirang, dan bermata biru berkata sambil tersenyum. Namanya George. Matanya penuh dengan kesombongan dan penghinaan, bahkan ketika dia menatap Lin Yang. Ketika Lin Yang mendengar suara itu, alisnya langsung mengernyit. Dia tidak berbicara, tetapi hanya menatap lelaki tua di ranjang rumah sakit, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tenang, saya adalah orang yang membalas budi. Jika keluarga Liang tidak membantu saya kali ini, saya tidak akan datang ke sini. Sekarang pasien di sana dalam kondisi kritis dan kita tidak dapat menunda lebih lama lagi. Saya tahu bahwa tingkat Asosiasi Medis Negara M sangat tinggi, tetapi sebenarnya, ada orang-orang di Asosiasi Medis Negara M yang memahami pengobatan Tiongkok. Saya sarankan Anda untuk menunjukkannya kepada saya. Kita tidak dapat menunda lebih lama lagi. Semua dokter ini mengerti bahasa Mandarin. Mendengar kata-kata Lin Yang, banyak orang tidak bisa menahan tawa. George bahkan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Temanku, lelukonmu benar-benar lucu. Kami di Asosiasi Medis semua percaya pada sains. Pengobatan Tiongkok. Lupakan saja. Kamu mengatakan asosiasi kita memiliki. Orang-orang mengenali pengobatan Tiongkok, bisakah Anda memberitahu saya siapa yang idiot? George menatap Lin Yang. Sambil tersenyum, begitu pula yang lainnya. Mendengar ini, Liang Seng juga buru-buru menatap Lin Yang. Namun, dia mendengar Lin Yang berkata perlahan, orang ini. Anda pasti mengenalnya, dia adalah wakil presiden asosiasi medis Anda, Nona Ana. Apa? Nona Ana. Mata semua orang terbelalak, menatap Lin Yang dengan tak percaya. Setelah beberapa saat, semua orang tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau katakan? Nona Ana. Apakah kamu bercanda? Semua orang mungkin percaya pada pengobatan Tiongkok, tetapi Nona Ana tidak akan pernah melakukannya. Dia telah memenangkan banyak penghargaan internasional. Dia sendiri pernah mengatakan sebelumnya bahwa pengobatan Tiongkok adalah yang paling tidak dapat diandalkan. Apakah menurutmu Nona Ana akan menamparkan wajahnya sendiri? Betapa konyolnya. Apakah pembohong ini kepalanya penuh kotoran? Orang-orang bersikap sarkastik atau mengejek, dan tidak ada yang mempercayainya. Dokter wanita bernama Rita tampaknya tidak dapat mentolerir omongan gila Lin Yang, dan berkata kepada Liang Hongying, Nona Liang, tolong biarkan orang-orang yang tidak relevan itu pergi dengan cepat. Kita perlu memeriksa pasien segera. Waktunya sangat sempit. Jangan buang-buang waktu. Bagus. Nona Liang mengangguk, lalu menatap Liang Seng dan berkata, keluar. Langsung. Liang Seng menghela napas dan berkata kepada Lin Yang, Dokter Lin, saya minta maaf. Bisakah Anda keluar bersama saya dulu? Lin Yang tidak membuang-buang kata lagi dan berjalan keluar rumah. Dokter Lin, saya akan segera menyiapkan kamar untuk Anda tinggali. Liang Seng mengikutinya keluar dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak perlu. Aku sangat sibuk. Tolong atur mobil untukku kembali ke Jiangcheng. Ini. Dokter Lin. Liang Seng ragu-ragu untuk berbicara, tampak malu. Tuan Liang, bukan berarti saya tidak merawat Anda, tetapi keluarga Liang Anda tidak mempercayai saya. Saya tahu tanggung jawab itu bukan tanggung jawab Anda, tetapi saya telah memenuhi janji saya dan saya telah melakukannya. Masalah lain seharusnya ditangani oleh keluarga Liang Anda, jadi saya sangat menyesal. Lin Yang berkata dengan ringan. Liang Seng membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, kalau begitu. Baiklah, saya akan segera mengatur mobil untuk membawa Dokter Lin kembali. Dokter Lin, saya benar-benar minta maaf telah merepotkan Anda kali ini. Setelah mengatakan itu, Liang Seng membungkuk kepada Lin Yang. Lin Yang mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sesaat kemudian, mobil datang dan semua orang masuk dan pergi. Liang Hongying dan tim medis yang diundang dari negara M masih merawat lelaki tua itu. Liang Hongying berjalan keluar rumah. Apakah orang itu sudah pergi? Liang Hongying bertanya dengan tenang. Pergi. Hah, tidak bisakah kamu lebih dewasa di masa depan? Penipu macam apa yang diundang ke rumah Anda? Apakah kamu ingin membunuh kakek? Saudari.
Jika Anda tidak percaya pada pengobatan Tiongkok, apapun yang saya katakan tidak akan ada gunanya. Liang Seng sedikit marah, tidak semua orang bisa mengundang Dr. Lin. Sekarang saya telah kehilangan kesempatan. Bagaimana jika orang-orang itu tidak dapat disembuhkan? Tidak bisa disembuhkan. Tidak mungkin, mereka tidak bisa menyembuhkannya. Apakah menurutmu si penipu Lin ini bisa menyembuhkannya? Liang Hongying berkata dengan nada meremehkan, jika George dan yang lainnya benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa, maka aku akan pergi dan meminta Lin si penipu untuk kembali sendiri, oke? Kakak, kamu. Liang sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Namun, saat itu, bang, terdengar suara aneh di ruangan itu. Keduanya terkejut dan menoleh ke belakang untuk melihat ke dalam ruangan. Bab 240, Guru Presiden Ana. Suara gaduh di dalam kamar membuat kedua saudara itu ketakutan. Liang Seng ingin mendorong pintu agar terbuka untuk melihat apa yang terjadi di dalam, tetapi dihentikan oleh Liang Hongying. Dokter lain sedang menyelamatkan orang di sana, jangan membuat masalah. Jika terjadi kesalahan, apakah kamu sanggup menanggung tanggung jawabnya? Liang Hongying berkata dengan suara rendah. Liang Seng terdiam. Akan tetapi, dari dalam terus terdengar suara gaduh, langkah kaki tergesa-gesa datang silih berganti, bahkan teriakan cemas George, Rita dan yang lainnya pun dapat terdengar dengan jelas. Sepertinya ada masalah dengan perawatannya. Alis Liang Hongying menurun. Liang Seng juga menjadi cemas. Kakak, mungkinkah terjadi sesuatu di sana? Ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang mungkin terjadi? Jangan khawatir. Ekspresi Liang Hongying juga tidak wajar. Dan tepat pada saat ini. Bang! Pintunya didorong terbuka. Rita berjalan keluar. Nona Rita, apa yang terjadi di sana? Apakah kakek saya baik-baik saja? Liang Seng merasa cemas. Tetapi Kelita mengabaikannya dan mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi sebuah nomor. Liang Hongying memandangi jas putih Rita dan bahkan bisa melihat darah merah cerah di atasnya. Keduanya mengubah ekspresi mereka. Panggilan tersambung, dan Rita terdengar berbicara sesuatu dalam bahasa Inggris yang cepat. Keduanya mengerti bahasa Inggris, jadi mereka dapat mengerti apa yang dikatakannya. Presiden Ana, kondisi pasien cukup buruk. Kami tidak menyangka dia tiba-tiba mengalami pendarahan hebat. Meskipun kami memberinya transfusi darah tepat waktu, semua fungsi pasien menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Kami sama sekali tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya. Kata Rita, dan saat kata-kata ini berakhir, jantung Liang Hongying dan Liang Seng hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Apa? Kau tidak bisa menyembuhkan kakekku? Liang Hongying bertanya dengan ragu. Bagaimana ini bisa terjadi? Liang Seng tercengang. Rita juga tampak seperti hendak menangis. Presiden Ana, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah Anda sanggup? 5 jam. Ini. Saya khawatir pasien tidak akan sanggup bertahan selama itu. Mencari seseorang. Siapa? Apakah ada orang lain di Tiongkok yang dapat membantu kita? Dr. Lin dari Jiangcheng. Bisakah kita mencarinya saja? Apa yang Anda katakan? Apakah Anda muridnya? Rita tampak sedang berbicara dengan orang di ujung telepon, dan menutup telepon setelah beberapa saat, tetapi keterkejutan di wajahnya terlihat. Adapun Liang Seng dan saudara perempuannya, mereka juga terkejut dengan kata-kata Rita. Apa yang sedang dibicarakan Rita? Jiang Chenglin, dokter ajaib. Siswa apa? Apakah dia sedang menelepon wakil presiden Ana? Otak mereka berdua bergetar hebat. Pada saat ini, Rita berbalik dan berkata kepada Liang Hongying, saya sangat menyesal, Nona Liang, kondisi pasien sangat buruk. Meskipun kami berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkannya, harapan untuk menyelamatkan pasien sangat tipis. Bagaimana mungkin? Kalian adalah tim medis paling maju di dunia. Tingkat medis kalian sudah menjadi yang terbaik di dunia ini. Bagaimana mungkin kalian tidak menyelamatkan kakekku? Kalian harus memikirkan cara, kalian harus membantu kami memikirkan cara. Liang Hongying berteriak, napasnya tidak teratur. Menurutnya, jika bahkan asosiasi medis negara M tidak berdaya, maka dia benar-benar tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Liang Seng juga sangat cemas. Namun saat itu, Rita berkata, saya baru saja berbicara dengan Nona Ana, wakil presiden asosiasi medis kami, dan meminta bantuannya. Bisakah Anda meminta Nona Ana untuk datang? Kami bersedia mengirimkan pesawat khusus untuk menjemput Anda. Lokasi Nona Ana saat ini sangat jauh dari sini. Bahkan jika kita mengirim pesawat untuk menjemputnya, itu akan memakan waktu lebih dari 5 jam. Saya khawatir pasien tidak akan mampu bertahan selama itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Teriak Liang Hongying hampir putus asa. Presiden Ana mengatakan ada seseorang di Tiongkok yang mampu menyembuhkan pasien ini, kata Rita. Jantung Liang Hongying berdebar kencang dan dia bertanya dengan hati-hati, siapa? Dikatakan dia adalah dokter ajaib Lin dari Jiangcheng.
Saya tidak tahu siapa orang ini. Jika Anda dapat mengundangnya ke sini, Nona Ana mengatakan dia seharusnya memiliki kesempatan untuk menyembuhkan pasien. Kata Rita. Ah, keduanya tersambar petir. Liang Hongying, khususnya, tampaknya telah kehilangan jiwanya, dengan mulut ternganga, dan dia tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Nona Rita, apakah Anda yakin? Apakah Nona Ana benar-benar mengatakan bahwa Dr. Lin dapat menyembuhkan penyakit kakek saya? Bukankah Anda mengatakan? Nona Ana tidak percaya pada pengobatan Tiongkok. Liang Seng menenangkan diri dan bertanya dengan ragu-ragu. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Nona Ana memang mengatakannya. Lalu mengapa Nona Ana ingin kita mencari Dr. Lin? Liang Hongying tersadar kembali dan bertanya dengan tergesa-gesa. Nona Ana bilang, dia adalah murid Dr. Lin. Rita mendesah tak berdaya. Meskipun dia tidak dapat menerima berita ini, dia harus menerimanya karena hal itu dikatakan oleh Nona Ana sendiri. Setelah mendengar ini, otak Liang Hongying sama sekali tidak dapat berpikir lebih jauh. Matanya kosong saat dia menatap Rita dengan tatapan kosong, mulutnya sedikit terbuka, seperti sosok kayu. Nona Liang, Anda baik-baik saja? Nona Liang, tanya Rita dengan tergesa-gesa. Tidak. Tidak apa-apa. Liang Hongying kembali sadar. Saya senang Anda baik-baik saja. Saya harap Anda dapat menemukan Dr. Lin sesegera mungkin. Kondisi pasien sangat kritis. Kita hanya bisa mengandalkannya sekarang. Setelah Rita mengatakan ini, dia kembali ke dalam rumah. Liang Seng menatap Liang Hongying dengan agak rumit dan berkata dengan suara rendah, "Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Ah, aku tidak tahu," kata Liang Hongying dengan sedih. Dr. Lin sedang dalam perjalanan kembali ke Jiangcheng sekarang. Saya akan segera menelepon Xiao Li dan memintanya untuk membawa Dr. Lin kembali, kata Liang Seng. Liang Hongying mengerutkan bibirnya dan berbisik, baiklah. Baiklah. Liang Seng mengangguk dan segera mengeluarkan ponselnya dan meneleponnya. Namun sesaat kemudian, raut wajahnya berubah dan dia menatap Liang Hongying dengan bingung. Apa yang dikatakan Dr. Lin? Liang Hongying bertanya dengan cemas. Liang Seng menggelengkan kepalanya dan mendesah, Dr. Lin bersikeras untuk kembali ke Jiangcheng. Dia berkata, dia tidak lagi berutang apapun kepada keluarga Liang kita, jadi dia tidak akan merawat kakek. Apa? Liang Hongying tertegun, lalu menjadi marah, Yulin. Beraninya kau menentang keluarga Liangku. Liang Seng, panggil Xiao Li lagi dan minta dia untuk membawa Dr. Lin kembali dengan paksa. Katakan padanya kepada Dr. Lin bahwa jika dia tidak berani datang untuk merawat kakekku, aku ingin dia menghilang dari Jiangcheng. Kakak, Dr. Lin berkata sebelumnya bahwa dia berhati lembut dan tidak keras hati. Terlebih lagi, jika kau melakukan ini, apa yang harus kita lakukan jika Dr. Lin benar-benar lebih suka mati daripada merawatmu? Apakah kau ingin menghancurkan satu-satunya kesempatan untuk menyembuhkan kakek? Liang Seng mendesah. Jadi maksudmu adalah, kakak, bukankah sebelumnya kau pernah berkata bahwa jika mereka tidak dapat menyembuhkannya, kau akan pergi dan meminta Dr. Lin untuk datang sendiri? Liang Seng tiba-tiba berkata. Wajah Liang Hongying langsung memerah dan pucat. Kakak, kami hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan ketulusan kami.